Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini bicara tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang pasar saham. Dan hari ini saya akan bahas tentang mengenai sektor yang ada di IHSG atau pasar saham Indonesia ini. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena apabila kalian menggunakan momentum yang tepat, maka kalian punya investasi maupun trading akan jauh lebih mudah. Nggak percaya? Langsung aja kita ke monitor. Oke, sekarang saya bakal menggunakan ya tampilan daripada handphone saya dulu. Ini saya nyambung dari Samsung saya ke aplikasi Stockbit ya, karena saya belum menemukan di web yang secara enak tampilannya. Jadi saya langsung menggunakan apps aja dan saya percaya kalian pasti punya handphone ya kan. Tinggal kalian menggunakan mau Android atau iPhone, ada aplikasi Stockbit dan saya mau menunjukkan bagaimana cara melihat sektor yang ada di IHSG. Oke, kita udah di tampilan Stockbit dan sekarang saya bakal di sini ada namanya tampilan stocks ya, discover ada stocks. BTW bagi kalian yang punya akun Stockbit bisa follow saya juga di Stockbit, search nama saya aja di Yusuf Arifin Yusef dan langsung saya ke stock. Di sini ada tampilan IHSG-nya, kalian bisa lihat foreign buy-nya berapa, foreign sell-nya berapa, net foreign sell-nya dari berapa ya. Dan siapa yang mendominasi di sini kita bisa lihat domestik mendominasi 84,28%, dan ada berapa saham yang top gainer, top loser, dan tidak berubah sama sekali. Nah, di sini saya akan fokusnya ke bagian bawah, yaitu saya akan fokus, dia ini agak ngumpet ya di bagian bawah. Nah, di sini ada 9 sektor yang muncul ya di aplikasi Stockbit ini. Ada consumer, mining, infrastruktur, trade, basic industry, property, finance, agriculture, dan ini yang terakhir. Dan saya bakal screenshot dulu biar nanti kita ngeliatnya gampang. Dan saya akan bandingin ke nanti ke web base-nya dan juga tentu ke chart-nya ya. Oke, sekarang saya tutup dulu DEX-nya biar kita langsung ke layar di sini. Oke, BTW kalau sekarang di web base, kenapa saya bilang saya mau tampilannya itu di aplikasi, di handphone, bukan di web base. Kenapa? Karena di sini kalau kita ngelihat ya, itu agak kurang enak karena sektor yang ada di sini ada 10. Ya, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tidak ada itu manufaktur di 9 tadi. Nah, saya bakal munculin juga biar kita sama-sama ngeliatnya. Ya, kita bisa lihat ya. Di sini itu tidak ada manufaktur. Saya lihat nggak? Ya, di sini 9 ini tidak ada manufaktur. Jadi kita fokusnya ke 9 yang ini aja dulu ya. Kita skip manufaktur karena di tampilan di Stockbit-nya tidak ada manufaktur yang di aplikasi ya. Oke, nah kenapa saya ngomong begini? Sekarang apabila kalian capek-capek sekarang beli di sektor properti, ya itu kalian bakal capek. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sekarang properti lagi ketemu resistennya. Nah, kita bakal satu-satu ke tampilkan di chart ya. Pertama, sektor properti itu ada apa aja sih? Kita coba buka dulu ya. Nah, di sini. BTW ini cara penampilannya. Kalian search aja di Stockbit ini ya. Kalian search sektor. Oke. Nanti bakal muncul indeks sektoral, kalian tekan aja seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kita sekarang ke tadi properti. Nah, properti itu ini ada 97 saham dan kalian bisa lihat tuh. Hampir semua merah, kecuali ini Lipo Cikarang juga plusnya juga nggak banyak. Dan ini ada yang naik satu, Jaya Real Property. Ini ada GPRA, cuma saya nggak pernah dengar, sorry ya. Abis itu ada MMLP, saya juga nggak pernah dengar. Yang lainnya saya rasa itu kebanyakan saham yang saya jarang dengar, atau mungkin tepatnya bukan di Kompas 100 atau di LQ45. Ya. Nah, saya ambil contoh yang saham kita sering dengar lah. Misalkan, ya kalian pernah lihat di atas ada WSKT,
Wika, PTPP, CTRA, Pewon, BSDE, SMRA, ya. Habis itu di bawah ada APLN, WG, ya, ASRI, Dimas, ya. Total itu adalah saham-saham LQ45 atau Kompas 100 yang sering kita dengar, dan mereka kebanyakan itu minus. Kenapa? Kita bisa search mungkin di sini ya. Itu market cap yang besar-besar sebenarnya ya. Yang market cap-nya besar-besar. Ya, kita ada lihat Pawon, ada BSDE, ada CTRA, ada Wika, ya, ada LKPR, ada WSKT yang mungkin market cap-nya besar dan juga sering kita dengar, dan likuiditasnya juga tentu lebih besar. Kayak Pol ini memang dia market cap-nya besar, cuman likuiditasnya cukup kecil ya, dibanding kita bisa lihat P1 ya. Dia punya likuiditasnya jauh lebih besar P1 dibanding dengan dua saham di atas Pol maupun MKPI. Jadi saya juga bisa prioritaskan yaitu di likuiditasnya yang lebih tinggi. Nah, inilah saham yang likuiditas tinggi biasanya lebih sering diinvestasikan maupun ditradingkan. Nah, kenapa begitu? Sekarang kita akan ke trading view dan saya akan menampilkan search aja properti ya. Nah, di sini pilih yang indeksnya Indonesia ya. Oke. Dan saya sudah menggambarkan sebuah garis resisten di atas ya. Kebetulan di sini ada gap sebenarnya. Sebenarnya di sini ada gap, dan kalau saya menggambarkan resisten di atasnya lagi setelah ini mungkin bisa ada di area sini nih. Coba saya lihat dahulu sebelumnya apakah ada. Nah, ini bisa nyambung nih, kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah sebuah resisten berikutnya apabila nanti kalau sektor properti bisa menembus resisten sekarang dan ke arah ini sekitar 400-an ya. Sekarang masih di sekitaran 385-an. Nah, kita bisa lihat dia setelah break garis ini, dia langsung naiknya kencang sekali ya. Nah, saya akan ambil contoh sekitar 1-2 bulan terakhir di sektor ini. Mereka naiknya kencang sekali. Saya ambil contoh, kita akan ambil contoh misalkan SMRA. Oke. Nah, ini kan lagi resisten di sini kan. Tapi kalian lihat nggak, setelah break garis ini mirip-mirip sebenarnya chartnya dengan chart sektornya. Dari sini ke sini, saya mungkin tampilin beserta waktunya lebih enak kali ya. Dari sini ke sini, ya, itu cuma butuh 20 hari dan naiknya 31%. Banyak atau banyak banget? Banyak banget kan? Kalian tinggal taruh misalkan duit ya 10 juta langsung dapat 3 juta. Kan banyak banget kan? Nah, saya ambil contoh lagi misalkan Adikarya deh ya. Salah satu saham BUMN. Wah, ini lebih gila lagi nih ya. Lebih gila lagi nih. Kalian ya kita beli di bawah lah, contoh dari sini ke sini sampai sekarang deh, sampai hari ini deh ya, sampai sini nih. 119% dengan 33 hari. Artinya kalau kalian taruh uang 10 juta, sekarang uang kalian udah menjadi 20 juta lebih. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Jadi kalau kalian memanfaatkan sektor ini, itu bakal enak banget. Nah, sekarang permasalahannya, ya, sektor si properti ini itu lagi di area resisten. Ya, jadi dia butuh istirahat terlebih dahulu. Nah, ya, kita bisa lihat nih, ya, dia lagi kebentur resistennya. Jadi beberapa hari ini dia nggak kemana-mana di daerah sini doang. Jadi sahamnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba lihat misalkan Wika deh, ya. Kita ambil contoh lagi. Ya, kita ambil contoh dari sini ke sini, ya. Nggak usah tarik bang bawah, dari sini aja nih, dari sini ke sini sampai sekarang deh ya. Ya, 28 hari 39%. Tinggi atau tinggi banget. Itu karena kemarin momentumnya lagi pas di saham properti. Tapi kalau sekarang kalian beli, ya, kalau kalian sekarang beli dan belinya di sini lagi, pas nyangkut lagi kan. Kalau kalian yang ngerti momentum, belinya di sini, pas beli tinggi, wah mau breakout nih. Sekarang kalian lagi minus 6%-an. ARB udah. Cuman butuh berapa hari? Cuman butuh beberapa hari saja. Kalian beli di sini, dan sekarang ada di sini. Butuh 5 hari untuk minus 7%. Itulah pasar saham.
Ya, sekali untung bisa untung banyak banget. Kalau nggak ngerti, bisa minus banyak banget. So, itu yang saya ngomong tentang sektor. Nah, sekarang kita bisa lihat sektor apa sih yang lagi bagus. Mining nih ya, mining 1,11%. Mining itu misalkan saham batu bara. Kita ambil contoh. Mining sahamnya sama apa aja sih? Ya, kita cari di sini nih. Ya, tadi balik ke indeks sektoral ya. Kita buka mining. Oke. Mining ini ada berapa saham? Kita ada 50 saham. Kalian bisa lihat tuh, Adaro plus 4%, ya. Antam plus 1,56, ITMG minus 1, agak jarang nih ya. Harum plus 3,11, INDY plus 9,97%, tuh banyak ya. PTRO, ini saham yang dibeli Pak Lok Yang Hong ya, 2,44%. Doit plus 3,81%. Saya lihat saya punya PTBA mana nih ya? PTBA plus 5,22%. Kalau kalian sering ngikutin saya punya channel YouTube atau saya punya channel Telegram, saya beli PTBA dari 1960 dan sekarang udah 2.820, udah 30% lebih lah. Ya itu dengan sekitar ya 2 bulanan kayaknya. Nah, tapi kalian nggak usah ikut sampai saya dari bawah di 1960. Cuman kalau kalian bisa ngikutin miningnya ini, kalian bisa manfaatkan sektor, ya. Nih, mining juga lagi gila nih. Dari tanggal 4 November, sekitar 1 bulan ya, itu udah naiknya 25%. Ini sektoral ya. Nah, tapi kalau kita ke sahamnya seperti apa? Ini saya PTBA dulu deh ya. Saham saya kan. Kalau saya nggak punya, saya nggak ngomong deh. Ya. Dari sini, kalian nggak usah dari 1960 dari seperti saya deh. Nggak usah dari awal 4 November. Dari sini aja deh, 16 November ya. Kalau udah ketinggalan nggak apa-apa. Masih sempat beli di sini. Dan benar, plus 38% itu yang saya alamin. Yang saya alamin sekarang mungkin lebih ya. Saya kan beli 1960. 1960 di sini. Saya udah plus 44%. Floating profit ya, belum dijual. Ya kemungkinan bakal turun atau turun ke sini saya nggak tahu. Oke. Kita ambil contoh misalkan saham INDY, ini INDY lebih gila lagi daripada PTBA sebenarnya sih. Cuman saya nggak punya. Ya, kalau kalian beli saham INDY, belinya di sini nggak usah tinggi-tinggi amat, ya. Cuma butuh 19 hari untuk naik 84%. Lebih besar dari 2 kali lipat lebih besar daripada BA. Saya nggak beli itu. Sayang ya saya nggak punya INDY, saya punya PTBA. Tapi ngucap syukur lah. Udah floating 44% juga udah banyak. Ya. Kenapa? Karena INDY ini saya kurang suka laporan keuangannya dan untuk PTBA saya lebih aman karena saya punya mindset kalau saya bakal dapat capital gain lagi nanti ke depannya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, rezeki orang masing-masing. Hanya 20 hari bisa profit 84,71%. Sangat simpel kan kalau kalian ikutin sektornya aja. Ya, kita ambil contoh Doit deh, ya Doit nih juga sama. Ya. Cukup ikutin sektornya aja, bisa beli di sini lalu kalian sampai sini, nggak usah banyak-banyak sampai atas ya. 13 hari 44%. Memang kebetulan IHSG lagi naik. Tapi kalau kalian nggak memanfaatkan momentum, saya akan ambil contoh Ultra Jaya. Kan kita semua belinya di November kan. Kita ambil contoh dulu nih. Kita beli berapa nih? 26 November loh. Ya, 26 November. Kita lihat KLBF. Ya, saya akan tunjukkan KLBF. Nggak usah beli jauh-jauh deh. Kalau kalian belinya dari sini lah ya. Dari 4 November nih di sini ya. Kalian beli udah paling bawah banget nih ya. Oke, saya nggak itu kalian belinya di atas deh. Beli di bawah, nggak apa-apa. Ya, sampai sini nih. 24 hari, 34 hari, cuman plus 2,73%, guys. Beda banget kan sama tadi, profitnya 40%, 80%. Itulah kalau kalian nggak memanfaatkan momentum. Ya, kita ambil contoh lagi, ULTJ. Putrajaya, perusahaan bagus nggak? Bagus. Cashnya banyak. Ya, kita lihat aja nih. 4 November dari sini. Malah turun, guys. 34 hari, minus 0,65. Nyesekin nggak? Orang lain lagi pesta pora, kalian lagi diem aja di tempat. Bahkan minus. Itulah kalau kalian nggak memanfaatkan momentum. Ya.
Ambil contoh saham lagi, Sido muncul deh, saham tanpa utang. Ya, kita bisa lihat nih ya, Sido muncul, saham tanpa hutang ya. 35 hari, minus 3,62%. Nyesekin nggak? Nyesekin kan? Kalau kalian di salah sektor, nyesekin banget. Nyesekin banget. Oke. Nah, terus sekarang tadi kita udah lihat kalau di mana nih ya? Kalau di mining lagi naik nih. Terus yang naik paling banyak apa sekarang? Consumer kan. Kita lihat consumer tuh perusahaannya apa aja sih, gitu kan? Consumer di sini kita lihat persentase naiknya paling banyak nih ya. Itu ada PCAR, saya jujur nggak pernah dengar. Campina saya tahu, cuman saya jarang tradingin karena lebih ke saham gorengan menurut saya ya. Inaf ini gara-gara vaksin lagi naik banyak. Alto saya tidak terlalu ikutin juga ya. KF ini juga karena pengaruh vaksin. HMSP ya kan, kita tahu tentang rokok, saya pernah bahas juga. Lagi double bottom dan sesuai dengan prediksi saya naiknya cukup banyak ya. Habis itu ada WIM, ya kan, sama-sama rokok juga. Habis itu ada Gudang Garam, sama-sama rokok juga, ya. Saya sempat bahas juga di video sebelumnya, saya bakal taruh linknya di sini kalau kalian belum sempat nonton ya. Nah, jadi Aisyah juga lagi naik banyak kan. Hoki juga all time high nih ya kan. Kino juga lagi naik banyak gitu kan. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan momentum ini ya, kalian bakal enak gitu, lebih gampang kalau kalian memanfaatkan momentum. Ya. Nah, itulah yang saya bilang, dan saya ambil contoh satu lagi, saya nggak mungkin ambil contoh yang terlalu banyak ya. Saya akan ambil contoh tadi di sini yang lagi mungkin finance nih ya, finance lagi minus kan 0,23. Coba kita lihat sektornya dulu. Saya nggak akan ambil semua sektor ya, karena terlalu banyak, kalian bisa mengimplementasikannya sendiri di sektor-sektor yang lain. Ya. Nah, kebetulan di sini finance saya belum tarik untuk resistennya, kita sama-sama tarik aja. Ya, kalau kita bisa lihat ini sebenarnya adalah sebuah resisten di sini. Saya akan coba gambar, ya. Nah, ini adalah sebuah supportnya. Ya, sekarang mungkin lebih ke area false break lah tepatnya. Nah, ini sebuah area resisten sih. Area ya di sini. 1, 2, 3 ya. Ini tiga yang bisa mengkonfirmasi kalau sekarang ada di sedang area resisten untuk sektor finance yang ada di Indonesia. Ya, finance ujung-ujungnya kalian kan pasti tahu kan. Ada BBCA, ada BBRI, ada BBNI gitu kan. Kita lihat ini pas lagi break up nih ya. Kalau bisa lihat nggak, ini break up di sini tidak ada gap di sini, kita bisa lihat. Dari tanggal 10 November ke sini kita bisa lihat profitnya lumayan banyak. Naiknya sekitar 7%, memang nggak sebanyak yang sektor lain, cuman kalau kalian masuk di timing yang tepat, 10 November, itu naiknya cukup banyak. Kita nggak ngomong di 2 Oktober lah, tapi kalau ngomong kita 10 November, pasti naiknya banyak banget. Jadi kita ngomong 1 bulan terakhir deh, nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Sekarang kita lihat BBRI, 10 November. Ya, BBRI 10 November ada di sini. Mirip banget sama tadi ya. Mirip benar-benar, ini mirip banget tuh. Lihat nggak? Supportnya mirip, resistennya mirip. Ya. Habis itu kita ngelihat hari dan kenaikannya. Anda beli di sini sampai sekarang. Ya. Memang tidak sebagus mining ataupun tidak sebagus konstruksi atau properti ya. Tapi 29 hari 15% not bad loh guys. Benar nggak? Not bad banget ya. Kita ambil contoh BBCA juga deh. Ini saham dengan market cap yang sangat tinggi kan. Kita lihat. Sedang loading nih. Agak lama saya punya loadingnya hari ini. Mungkin karena hari ini libur, hari Rabu, ya, pilkada, anak saya lagi nonton TV. Kita coba lihat dari tanggal 10 November. Ada di sini ya, pas lagi naik nih di sini. Ya, kalau mungkin BBCA agak kurang bagus ya, 28 hari cuman plus 2,77%. Tapi masih plus ya, masih plus. Jadi momentum kalau kalian beli 10 November, yaitu BBCA kurang pas karena kalau beli di 9 aja
Oke, tapi kalau beli di 10 dia pas udah naik ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba saham misalkan BGBR, salah satu saham kesukaan saya. Kita bisa lihat. 10 November pas di sini, jepret ya. Sekarang lagi di sini. 29 hari, 22%. Udah di atas rata-rata banget kan? Sangat gampang apabila kalian menggunakan sektor ini. Misalkan banking ada apa? BBNI ini ya. Wah, BBNI lagi naik banyak nih pasti. Ya. Oke, tanggal 10 November. 10 November di sini. Ya, sekarang ada di sini. 28 hari, 22%. Maka sangat gampang sekali apabila kalian memanfaatkan sektor ini, ya kan? Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apabila kalian ingin tanya-tanya tentang sektor ini, silakan komen di bawah. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan sekian video kita hari ini. Apabila kalian suka video ini, support saya dengan cara sangat gampang sekali. Tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe plus lonceng yang ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya bakal taruh linknya di deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya, dan salam cuan. Bye-bye.